Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, ini kelas belajar kita hari ini. Kita coba belajar pakai tapi tentu saja terarah dan serius. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem tanam Adriana. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini membandingkan antara sistem monopoli perdagangan yang diterapkan oleh POC dengan sistem tanam paksa. Pertanyaan kan yang mana lebih eksploitatif? Sebelah saya sistem monopoli perdagangan seperti apa? Ya, satu, menguasai, siapa namanya? Rizky mengatakan bahwa sistem monopoli perdagangan itu menguasai dan mengatur harga. Ada yang lain? Mengontrol perdagangan rempah-rempah. Ada yang lain? Menguasai dan mengatur harga, mengontrol perdagangan rempah-rempah, menguasai jalur distribusi dan pasar. Ada lagi yang lain? Jadi POC menguasai penuh sistem perdagangan rempah-rempah di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sistem penguasaan perdagangan rempah-rempah ini bukan hanya dilakukan oleh Belanda sepihak, tapi POC sepihak. Tapi termasuk penguasanya itu mereka menggunakan tenaga masyarakat misalnya raja-raja atau tokoh-tokoh masyarakat yang terpandang di satu tempat ini yang digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap perdagangan rempah-rempah. Mulai dari pertanyaannya, eksploitatif tidak apa yang dilakukan oleh POC? Sekarang kita lihat sistem tanam paksa seperti apa. Mewajibkan rakyat untuk menanam tanaman. Satu. Tanam paksa itu di mana setiap desa wajib mensuplai sebagian tanahnya sebesar 20% untuk ditanam kualitas ekspor seperti teh, kopi, dan kakao. Dan hasil tanam ini akan dijual, dan penduduk desa yang tidak memiliki tanah dan kebun harus bekerja selama 75 hari dalam setahun sebesar 20%. Poinnya di mana kira-kira? Sistem tanam paksa, bukan kerja paksa, bukan kerja rodi, tapi tanam paksa. Coba berikan makna dari kata tanam paksa ini. Kebijakan rakyat menanam ekspor sesuai kualitas. Itu yang mewajibkan rakyat untuk menanam tanaman. Berarti yang dimaksudkan tanam paksa adalah kewajiban tanaman untuk menanam tanaman ekspor sesuai dengan peraturan ekspor yang ditentukan oleh pemerintah. Tujuannya untuk apa? Mendapatkan keuntungan yang banyak. Sekali lagi, Keuntungan tanah. kenapa harus teh? Kenapa harus kopi? Kenapa harus kapas? Kenapa harus kakao? Karena yang dipatahkan di Eropa. Negaranya mahal. Dan di negaranya Pak, Nilai jual karena yang laku di pasaran luar ya, karena di umur saat itu sudah berada dalam tahap perkembangan industri. Berarti yang tinggi di pasaran Eropa, ya mereka kan ingin mendapatkan keuntungan. Maka yang tinggi aturannya seperti apa? itu ketika tanam paksa suatu daerah tidak memiliki tanahnya, maka harus bekerja selama 75 hari. Itu pelaksanaannya. Siapa yang diwajibkan untuk bekerja? Petani, rakyat. Masyarakat Dan yang tidak mana? mempunyai tanah. Yang tidak mempunyai tanah. Yang mempunyai tanah bagaimana? menyisihkan Menyisihkan sebagian tanah. Kita menyisihkan sebagian itu berapa? 20% berarti seperempat itu 20 kali 100. Bagaimana ya mereka yang tidak punya tanah dari lahan? Karena ini lahan ini tadi sudah miliknya ini. Pemerintah Pak. Di perkebunan atau lahan-lahan pertanian milik pemerintahan.
pemerintah. Berarti yang dibuka oleh pemerintah, lahan perkebunan, lahan pertanian yang dibuka oleh pemerintah, mereka dibawa ke sana untuk dipekerjakan berdasarkan aturannya berapa hari? 75 hari. 75 hari itu berarti dia sekitar 1/5 bulan. Minggu. Bagaimana kalau misalnya gagal panen? Pada saat dia gagal panen, maka petani berkewajiban untuk menanggung krisis. Kalau dia gagal panen hanya 1/5 atau 20% dari perputaran waktu yang ada dalam petani itu bekerja sebagai bagian daripada cara mereka untuk bayar pajak. Ya. Apanya yang sekarang? Jadi banyak yang bilang kaliannya yang disisihkan siapa kerja 1/5. Dia yang kerja, dia yang olah, dia yang kerja, hasilnya diserahkan ke pemerintah. Dijadikan sebagai pembayaran pajak. Banyak 1/5, ini saja. Ini kecil. Yang lainnya ini tetap dimana berdasarkan pilihan rakyat. Oh, dia miliknya sendiri tanahnya Kalau ini tanahnya Tapi hasilnya diberikan sama pemerintah. Baru harganya Pak, keinginannya juga pemerintah atau tidak? Ya akan tidak dijual, ini diserahkan ke ini pemerintah. diserahkan ke pemerintah. Tapi kenapa kita dikatakan lebih eksploitatif? Lebih eksploitatif, tanam paksa Pak, karena keterlibatan rakyat secara langsung, pemaksaan tanpa imbalan yang sepadan, beban kerja berat tanpa imbalan layak, skala eksploitasi yang lebih luas, Eksploitasi yang lebih masyarakat yang mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan. simpulannya dulu. Tidak penting yang lebih luas dan lebih merugikan bagi kehidupan sehari-hari penduduk berburu. Di akhir sesi pembelajaran kita hari ini, saya ingin mendengarkan beberapa di antara kalian menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang saya sampaikan itu mengarah pada tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Saya hanya menunjuk 5 orang di antara kalian ya untuk menyampaikan kesimpulannya. Tidak semua. Silakan Ida. Kesimpulan saya perbandingan dari sistem monopoli dan tanam paksa, yaitu tanam paksa lebih eksploitatif dibandingkan dengan monopoli kerja. Hal disebabkan oleh dampak langsung yang sangat merugikan kehidupan sehari-hari para petani pribumi, yaitu nyatanya dan tidak sesuai dengan kenyataan. Menurut saya yang lebih eksploitatif itu tanam paksa. Mengapa demikian tanam paksa? Karena tanam paksa menurut saya memang sama-sama merugikan, tapi lebih eksploitatif tanam paksa karena tanam paksa lebih kejam karena tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tapi dia melanggar aturan itu tersebut. Menurut saya yang lebih eksploitatif yaitu tanam paksa, karena tanam paksa lebih menyusahkan karena menyisihkan sebagian tanah yaitu sebesar 20%. Jadi masyarakat yang tidak memiliki tanah wajib mengikuti persyaratan yaitu bekerja di lahan milik pemerintah Belanda. Lebih eksploitatif sistem tanam paksa dibanding monopoli perdagangan karena dia tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang terakhir silakan. Kesimpulan saya terkait materi pembelajaran pada hari ini, yaitu terdapat perbedaan antara monopoli, VOC, dan tanam paksa oleh jenderal. Oke, baik. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan secara umum bahwa ternyata kita sepakat bahwa ternyata sistem tanam paksa lebih eksploitatif dibandingkan dengan monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC. Karena kenapa? Titiknya ada pada di mana? Pelanggaran peraturan sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, dalam hal ini Gubernur Jenderal Van den Bosch, sehingga rakyat merasakan penderitaan yang sangat luar biasa akibat dari sistem yang diterapkan oleh Van den Bosch ini. Saya pikir itu ya yang menjadi bagian dari penjelasan materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Ya, masing-masing bawa sini tugasnya. Ya. Belum terima. Tanggal berapa hari? Tanggal 2 Oktober. Wih, betul kecam bro. Oke. Dari sejauh ini Bapak. kita
Sila, nalapukan yung Sulod ka, Ascar.